Halo, balik lagi di challenge belajar berbicara selama yang aku bisa. Hai guys, gimana kabar kalian di hari ini? Mungkin yang lagi sekolah sudah memulai aktivitasnya di jam segini, tapi mungkin yang masih kuliah atau yang lagi libur kuliah merasa bosan dan tidak tahu harus melakukan aktivitas apa di waktu liburannya. Sama seperti aku saat ini lagi libur semester kuliah. Nah, saat ini aku baru menyelesaikan kuliahku di semester 2. Jadi nanti pas masuk lagi itu aku udah semester 3. Nah, sebenarnya hari ini nggak ada yang mau aku bahas secara penting sih, cuman aku mau cerita lagi ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa udah percaya diri, udah yakin kalau diri kalian itu bisa melakukan suatu hal, tapi tiba-tiba nyali kalian ciut gitu aja gitu. Tiba-tiba jadi ngerasa insecure, tiba-tiba jadi ngerasa takut, tiba-tiba jadi ngerasa gak percaya diri lagi. Nah, aku tuh juga sering banget ngerasain kayak gitu. Kadang aku juga nggak tahu perasaan kayak gitu tuh datang dari mana. Mungkin dari pikiran aku sendiri, dari overthinking aku sendiri. Tapi akhir-akhir ini aku berusaha buat ngilangin rasa insecure itu dan percaya diri gitu. Meskipun aku tahu banyak banget kekurangan yang ada dalam diri aku juga salah satu orang yang paling grogi kalau misalnya berbicara di depan orang banyak, berbicara di depan forum gitu. Aku juga kadang ngerasa udah pede nih mau berbicara di depan umum gitu, mau presentasi lah contohnya. Mau presentasi di depan kelas, aku udah percaya nih kalau misalnya aku bisa ngelakuin ini dengan baik gitu. Aku udah mempersiapkan presentasiku dari jauh-jauh hari, tapi pas hari H entah kenapa pikiranku jadi overthinking. Jadi kayak ngerasa tanggapan orang ke aku tuh nanti kayak gimana ya, tanggapan orang ke aku bakal baik gak ya, aku nyampeinnya bakal bener-bener difahami teman-teman aku gak ya gitu. Perasaan itu tuh selalu datang gitu, padahal sebelumnya aku udah yakin kalau misalnya aku bakal bisa ngelakuin itu semua gitu. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah proses. Tidak ada orang yang langsung jago, gak ada orang yang langsung expert gitu. Jadi meskipun aku sering banget ngelakuin kesalahan-kesalahan pas ada di depan umum, tapi aku memandang itu sebagai pembelajaran. Jadi aku selanjutnya kalau misalnya berbicara lagi di depan umum atau ada kesempatan lagi untuk berbicara di depan umum, itu akan jadi bahan evaluasi aku ke depannya gitu. Nah, salah satunya berbicara di depan kamera ini. Kadang aku udah tahu nih, kayaknya aku bakal cerita ini deh, kayaknya aku bakal bahas ini deh. Tapi entah kenapa pas udah ada di depan kamera, semuanya itu jadi ngeblank. Aku nggak tahu apa yang udah aku pikirkan tadi itu hilang gitu aja. Makanya di sini aku mau membiasakan diri aku berbicara di depan kamera, berbicara sambil direkam, supaya aku tahu gitu kekurangan aku itu di mana. Mungkin dari cara penyampaian atau mungkin dari ekspresiku. Jadi aku mau mengimprove diri aku pelan-pelan, meskipun dengan kemampuan seadanya. Jadi buat kalian yang masih ngerasa insecure, buat kalian yang masih ngerasa belum percaya diri,
coba deh untuk membuka diri kalian, mengimprove diri kalian. Pasti di dalam diri seseorang itu ada potensi. Jadi mungkin kitanya yang belum sadar atau kitanya yang tidak mau mengeluarkan atau mengembangkan potensi tersebut. Aku juga berbicara sekarang di depan kamera ini dengan suara yang cukup lantang menurutku, itu karena di rumah ini tuh lagi nggak ada orang, guys. Jadi nggak ada siapa-siapa, semua anggota keluargaku itu lagi beraktivitas di luar. Jadi aku hanya sendiri di rumah ini, dan aku mau menceritakan ini ke kalian. Aku juga adalah seorang introvert yang cukup sulit untuk bisa beradaptasi dengan orang banyak, cukup sulit untuk bisa berbicara di depan umum. Dan aku mau bisa berkembang. Aku nggak mau terus gini-gini aja. Aku nggak mau potensi yang ada di dalam diri aku itu terus terpendam dan akhirnya aku menyesal di kemudian hari. Jadi meskipun setelah aku berbicara ini, aku tuh sering ngerasa kayaknya aku nggak harus deh bicara kayak gitu, kayaknya aku nggak harus deh ngomong kayak gitu. Tapi ya itu proses guys. Jadi buat kalian yang udah hebat, buat kalian yang public speakingnya udah bener-bener bagus, aku tuh bener-bener kagum banget sama kalian. Pasti kalian juga merasakan proses yang begitu menguras energi, begitu menguras pikiran. Jadi aku mau memberikan apresiasi buat kalian yang udah bisa mengembangkan potensi kalian. Oke guys, gitu dulu ya cerita hari ini. Stay tune terus. Bye bye.